Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kita hari ini sudah masuk pada Jumat Agung. Kita akan belajar bersama-sama menghayati sebuah tema, karena salibmu hidupku dibaharui. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Jumat Agung adalah perayaan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih, memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Karena kasih-Nya, Yesus memberikan nyawanya menggantikan hukuman manusia. Kematian Kristus di kayu salib dengan segala siksa yang dialami, dirasakan merupakan penggenapan dari karya agung Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui bacaan Yohanes 19 ayat 28 sampai 38 ini, Yesus memberikan contoh kesetiaan seorang hamba yang melaksanakan tugas tuannya selesai dengan sempurna. Yesus tidak hanya setia dalam penderitaan, tetapi terlebih Dia setia memenuhi kehendak Allah. Kesetiaan Yesus dalam siksa sengsara yang berat hingga kematiannya di kayu salib dijalani dengan ikhlas dan kuat. Kita tahu bahwa hukuman salib sungguh merupakan hukuman mati yang sangat menyakitkan dan menyiksa. Seseorang akan mengalami kematian secara perlahan karena remuk dan lepasnya tulang-tulang persendian, kehabisan darah yang terus mengalir dari setiap luka, serta gagal napas akibat rusaknya organ dalam yang hancur. Salib dianggap hukuman yang sangat keji dan hina di mata manusia, karena ini adalah hukuman yang diperuntukkan bagi para penjahat dan pemberontak. Hukuman salib juga dianggap hukuman yang paling hina di hadapan Allah, karena sebagai lambang kutukan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib ini menjadi teladan untuk kita tidak menyerah kalah, menyesali atas segala derita dan kesakitan. Salib memberikan teladan, teruslah setia menyelesaikan kehendak Allah dengan sempurna. Jumat Agung itulah teladan seorang anak manusia Yesus Kristus yang mampu tetap bertekun dalam ketaatan untuk melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna. Jumat Agung juga gambaran kesetiaan anak manusia Yesus Kristus menggenapi semua yang tertulis dalam Alkitab. Peristiwa salib telah memperbarui kita. Jumat Agung jelas telah memperbaharui relasi manusia dengan Allah. Segala rintangan, tabu,
tabir telah disingkirkan, tembok pemisah telah dirobohkan. Sekarang kita bebas berelasi dengan Allah dalam damai sejahtera. Jumat Agung dan salib Kristus memperbarui cara pandang kita dalam menjalani proses kehidupan sesuai dengan maksud Allah. Dalam kehidupan ini, hendaknya manusia tidak terfokus pada penderitaan yang sedang dialami, namun fokuslah pada menyelesaikan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dengan baik. Dalam deritanya, Yesus mengajak manusia tidak terpaku pada kesakitan dan kasihan atas derita yang dirasakan, tetapi memandang rencana agung Allah yang sempurna. Allah sudah membayar lunas hutang dosa kita. Relasi manusia dengan Allah sudah dipulihkan kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan telah menempatkan kita di dunia untuk melakukan kehendak-Nya. Tentu ini tidak mudah, karena banyak derita, kesulitan, tekanan, dan ancaman yang kadang membuat kita berhenti, menyerah, kalah, dan tidak mampu lagi menyelesaikan tugas sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita belajar melalui peristiwa salib Kristus di Jumat Agung ini. Kita harus mampu mengerjakan kehendak Allah, memulihkan kehidupan, dan hadirnya damai sejahtera bagi semua makhluk. Janganlah kita khianati pengorbanan Tuhan ini dengan tidak mau melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa pembaharuan yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Sekarang ini banyak keluarga yang masih bergumul dengan persoalan relasi kehidupan yang belum harmonis. Suami istri tidak sehati, anak dan orang tua, menantu dan mertua tidak sejiwa, tetangga dengan tetangga tidak saling tegur sapa, saudara dengan saudara sudah tidak lagi pegang. Mari kita perbarui relasi ini sehingga kembali harmonis. Sekarang secara global kita juga menghadapi COVID-19. Semua orang ketakutan dengan ancaman kematian. Ada banyak dampak lain dari COVID-19 ini, misalnya kehidupan ekonomi yang semakin sulit, persoalan sosial yang semakin kompleks. Dalam situasi ini, saya mengajak saudara-saudara, pertama, janganlah kita terfokus pada persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi fokuslah pada rencana Allah atas kehidupan ini. Mari kita temukan apa yang menjadi rencana Allah melalui peristiwa saat ini. Yakinlah, Tuhan sedang merenda karya agung mulia bagi kehidupan dunia yang baru.
Tuhan menginginkan dunia baru semakin baik, pemulihan kehidupan secara menyeluruh, dunia baru yang semakin ramah bagi segala makhluk. Yang kedua, ikutlah hadir mengerjakan kehidupan baru bersama Allah. Kita dapat memulai dengan memiliki cara hidup sehat dan bersih, tetap bijaksana menjaga lingkungan dengan mengurangi pencemaran udara. Lockdown saat ini menjadi contoh mengurangi pencemaran sehingga kualitas udara semakin bersih. Sekarang kita juga belajar bagaimana relasi dengan keluarga yang selama ini renggang karena kesibukan masing-masing dapat dihangatkan kembali. Kepedulian kepada sesama juga semakin dikuatkan. Relasi sosial masyarakat juga semakin direkatkan tanpa membeda-bedakan. Dan yang ketiga, sekali lagi melalui Jumat Agung ini, mari kita tidak mudah pasrah kalah dan menyerah dalam mewujudkan kehendak Allah. Teruslah bertahan menjalani proses kehidupan hingga selesai dengan sempurna. Salib Kristus terus memperbarui kita. Selamat menjalani kehidupan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita.